Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 7 kelompok pertama mata kuliah fitofarmasi ingin mempresentasikan tentang pembuatan simplisia ekstrak sediaan, standarisasi, uji preklinik, dan uji klinik. Pembuatan simplisia yang pertama yaitu memisahkan daun salam dari pengotor lain, lalu dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Kemudian meniriskan dan menimbang daun salam. Selanjutnya, menjemur daun salam di bawah sinar matahari atau dalam oven dengan menggunakan wadah stainless hingga kering. Selanjutnya, menghancurkan daun salam dengan cara di blender atau diremas hingga halus. Kemudian pembuatan ekstrak. Langkah pertama yaitu memasukkan serbuk simplisia daun salam sebanyak 300 gram ke dalam bejana tertutup. Lalu menambahkan etanol 70% sebanyak 3 liter sehingga semua simplisia terendam. Kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya mendiamkan simplisia yang terendam selama 5 jam sambil sesekali diaduk. Lalu menyaring dengan menggunakan kapas dan kertas saring dan ditampung filtratnya. Kemudian mengulangi proses ekstraksi pada ampas dengan menggunakan etanol 70% sebanyak 1,5 liter sehingga diperoleh maserat 2. Lalu menggabungkan kedua maserat dan menguapkan maserat dengan menggunakan rotary evaporator pada temperatur 40 derajat Celcius, atau bisa juga menggunakan water bath pada temperatur 90 derajat Celcius sambil diaduk hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian pembuatan sediaan. Pembuatan sediaan dilakukan dengan cara menggerus ekstrak daun salam sebanyak 300 mg dalam lumpang. Kemudian menambahkan laktosa sedikit dan digerus lalu disisihkan. Selanjutnya mencampurkan amilum manibot dan amilum maidis lalu ditambahkan sisa laktosa. Digerus hingga terbentuk granul. Lalu granul tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 30 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya mencampurkan granul-granul dan ekstrak daun salam, lalu digerus hingga homogen, dan kemudian sediaan dimasukkan dalam kapsul. Oke, selanjutnya ada aspek standarisasi. Aspek standarisasi ada 2 parameter, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter spesifik ada 4 poin, yaitu identitas, organoleptis, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, dan uji kandungan kimia. Sedangkan parameter non-spesifik ada 9 poin, yaitu susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, sisa pestisida, cemaran mikroba, cemaran aflatoksin, dan cemaran logam berat. Nah, ini parameter spesifik. Yang pertama ada identitas. Pemerian identitas daun salam yaitu berupa helaian daun tunggal, bertangkal pendek, bentuk jarum memanjang, pangkal daun runcing tepi rata, menggulung, ujung runcing, tumpul, bahkan terbelah. Kedua, permukaan halus bertulang daun menyirip, permukaan atas berwarna coklat kehijauan, permukaan bawah berwarna coklat tua, bau aromatik lemah dan rasa kelat. Mikroskopisnya daun salam, fragmen mengenal adalah kristal kalsium oskalat bentuk prisma, epidermis atas, epidermis bawah dengan stomata, unsur-unsur xilem dengan noktah dan sclerenchyme. Poin kedua ada organoleptis. Organoleptis ekstrak daun salam, ekstrak kental berwarna coklat kehitaman, bau khas, rasa agak pahit dan kelat. Parameter senyawa terlarutnya sebanyak 1,0 gram, ekstrak direndam dalam 25,0 ml air kloroform, LP selama 24 jam, lalu disaring. Kemudian fitrat diuapkan, residu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Kadar sari larut air dihitung dalam persen terhadap ekstrak awal dan memperoleh hasil 64,656. Selanjutnya poin keempat akan dijelaskan oleh teman saya.
sini saya akan menjelaskan mengenai parameter spesifik, yaitu ada uji kandungan kimia, kadar kandungan flavonoid total. Penetapan kandungan total flavonoid dilakukan secara kolorimetri dengan spektrofotometri visible. Kurva kalibrasi quercetin dibuat dengan seri kadar 4:6:8:10:10:12:14 mikrogram per mililiter. Absorbansi larutan standar dibaca pada spektrofotometer yang sebelumnya direaksikan dengan 0,1 ml aluminium klorida 10% dan 0,1 ml kalium asetat 1 molar. Inkubasi dilakukan pada ruang gelap selama 85 menit pada suhu kamar. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 437 nanometer dan memperoleh hasil flavonoid total sebesar 0,196. Lalu kadar kandungan fenolat total. Penetapan kadar fenolik total dihitung sebagai galit asid ekuivalen dalam persen. Kurva kalibrasi dibuat dengan menggunakan seri konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 mikrogram per mililiter. Reagen yang dipakai adalah Volin Q Caltu. Absorbansi diukur pada panjang gelombang maksimum 745 nanometer dengan spektrofotometer dan memperoleh hasil fenolat total sebesar 1,083. Lalu parameter non-spesifiknya ada susut pengeringan lebih kurang timbang 2,0 gram ekstrak dalam botol timbang dangkal bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan hingga bobot tetap, dan memperoleh hasil pengujian susut pengeringan sebanyak 12,287. Kadar air. Penetapan kadar air ditetapkan dengan cara distilasi toluen. Labu dipanaskan hati-hati selama 15 menit setelah toluen mulai mendidih. Penyulingan diatur 2 tetes atau detik, lalu 4 tetes atau detik. Setelah semua toluen mendidih, setelah lapisan air dan toluen memisah sempurna, volume air dibaca dan dihitung kadar air dalam persen terhadap berat ekstrak semula, dan memperoleh hasil pengujian kadar air sebanyak 6,733. Lalu ada kadar abu, lebih kurang 2,0 gram ekstrak ditimbang seksama dimasukkan ke dalam krus silikat yang telah dipijarkan hingga bobot tetap dan ditimbang dan memperoleh hasil pengujian kadar abu sebanyak 28,53. Terima kasih. Selanjutnya parameter non-spesifik yang keempat yaitu cemaran aflatoksin. Menggunakan metode kromatografi lapis tipis dengan membandingkan baku aflatoksin campuran dan hasil pengujian standarisasi adalah tidak terdapat cemaran aflatoksin. Yang kelima, cemaran logam berat. Dengan metode digesti basah menggunakan asam nitrat dan asam perklorat sebagai katalisator. Kadar Pp dan Cd dibaca dengan metode spektrofotometri serapan atom. Dan hasil pengujian standarisasi kadar Pp yaitu 2,782, sedangkan CD tidak terdapat cemaran. Selanjutnya uji preklinik. Hewan uji dibagi menjadi 2, yaitu kelompok kontrol negatif atau hiperuresemia dengan diberikan potasium oksonat 250 mg per kilogram berat badan. Kemudian diberikan ekstrak air daun salam 200 mg per kilogram berat badan yang diinduksikan setelah 1 jam pemberian 250 mg per kilogram berat badan potasium oksanat. Dan kelompok kontrol positif dengan diberikan allopurinol dosis 10 mg per kilogram berat badan. Parameter yang diamati yaitu penurunan kadar asam urat pada darah mencit. Mencit yang digunakan yaitu dengan berat badan 30-40 gram, umurnya sekitar 2-3 bulan. Hewan uji diadaptasikan dengan kondisi laboratorium selama 7 hari. Hasil uji preklinik. Terjadi penurunan kadar asam urat pada kelompok kontrol negatif atau hiperurisemia berturut-turut kurang lebih sebesar 79,35%, 61,28%, dan 72,90%. Terjadi penurunan kadar asam urat pada kelompok positif yang diberikan allopurinol yaitu sebesar 93,55%. Selanjutnya saya akan membahas tentang uji klinik. Uji klinik ini menggunakan subjek yaitu manusia atau pasien dengan dislipidemia usia lebih dari 18 tahun dengan jumlah 30 orang
dengan dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing berisi 15 orang. Pada kelompok 1 diberikan ekstrak daun salam dengan dosis 2 kali 200 mg atau setara dengan 400 mg. Kemudian pada kelompok 2 diberikan ekstrak daun salam sebanyak 2 kali 300 mg atau setara dengan 600 mg. Kemudian desain uji klinik ini yaitu pasien dengan dislipidemia sebanyak 30 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok tersebut, masing-masing tidak sedang mengonsumsi obat anti-dislipidemia selama 2 minggu terakhir, kemudian tidak memiliki gangguan fungsi ginjal atau hati, tidak memiliki riwayat DM, stroke, infeksi, gangguan intek, atau tidak sedang hamil dan menyusui. Kemudian dilakukan pemeriksaan pengukuran tinggi badan, berat badan, IMT, dan lingkar pinggang, dan hal tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah, tes kehamilan atau pada wanita, kemudian mengecek kadar gula darah ketika puasa, cek kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida, dan hal tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun pada pemeriksaan LPA terdapat perbedaan yang signifikan. Nilai LPA kelompok 2 lebih tinggi. Kemudian pada kelompok 1 diberikan intervensi obat selama 30 hari ekstrak daun salam dengan dosis 400 mg dan diberikan edukasi makan. Kemudian pada kelompok 2 diberikan intervensi obat selama 30 hari ekstrak daun salam dengan dosis 600 mg dan diberikan edukasi makan. Kemudian pada masing-masing kelompok didapatkan kadar LPA dan hasil profil lipid yaitu kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida, tekanan darah, dan IMT. Kemudian pada hasil ujinya didapatkan pemberian ekstrak daun salam selama 30 hari dengan dosis 2 kali 200 mg menurunkan kadar LPA lebih besar daripada dosis 2 kali 300 mg dan secara statistik signifikan. Untuk penurunan lipid profil atau kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida pada pemberian ekstrak daun salam dengan dosis 200 dengan